Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan yang disyariatkan di bulan Muharram. Ya, ini bulan Muharram ya, kita masuk di tanggal 1 Muharram pada hari ini. Yang perlu diketahui di bulan Muharram, yang pertama bahwa bulan Muharram ini dari bulan-bulan yang diagungkan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 ini ada 4 bulan yang diagungkan. 4 bulan ini bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 4 bulan haram namanya. Bulan Muharram ini karena dia adalah bulan yang diagungkan, maka di bulan yang seperti ini seorang menganggap besar perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, apalagi yang terkait dengan melayangkan jiwa dan seterusnya. Dihindari dari perbuatan ghibah, namimah. Ya. Ini ghibah, namimah ini menjadi musibah yang paling banyak menimpa di masa sekarang ini. Apalagi di kondisi-kondisi tertentu, di suhu-suhu tertentu. Nah, ini bisa menjadi dosa yang dianggap biasa oleh manusia. Baik. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang paling baik seseorang itu berpuasa. Karena itu kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, para as-salaf mengagungkan 3/10. 10 terakhir dari Ramadan, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Iya. Di bulan Muharram ini disyariatkan memperbanyak puasa. Disyariatkan. Tapi jangan dia puasa ya 1 bulan penuh. Lebih banyak, jangan pula dia puasa lebih banyak dari puasanya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Tidak. Tapi dia perbanyak puasa saja. Lebih afdalnya lagi kalau dia berpuasa lebih afdalnya lagi kalau dia berpuasa di tanggal 10. Tanggal 10 ini disebut dengan puasa hari Asyura. Di dalam hadits Abu Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Asyura, saya berharap pahala dari sisi Allah menggugurkan dosa tahun sebelumnya. Karena itu tanggal 10 Muharram ini jangan diluputkan. Iya, jangan diluputkan. Demikian pula tanggal 9 sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lain ishtul qabil la asumanna at-tasi'." Kalau misalnya saya masih hidup tahun berikutnya, kata Nabi, saya akan puasa lagi tanggal 9. Puasa lagi tanggal 9. Dan Nabi puasa lagi tanggal 9 ini untuk tahqiq mukhalafah al-kuffar. Karena di tanggal 10 itu ada 2 golongan yang melakukan kekeliruan. Ada 2 kelompok yang melakukan kekeliruan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di tanggal 10 dijadikan hari raya mereka. Karena mereka menganggap bahwa di tanggal 10 itu disitulah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka bergembira di hari itu, memakai celak, kemudian berlapang-lapang dalam makan dan pakaian dan sebagainya. Ya. Maka Nabi SAW menyariatkan puasa di tanggal 9.
Di tanggal 10, dan beliau berkata kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Iya. Dan tadinya puasa wajibnya kaum muslimin adalah tanggal 10 ini, hari Asyura. Supaya beda dengan Yahudi, maka Nabi syariatkan puasa tanggal 9 sebelumnya. Tanggal 9 sebelumnya. Ini namanya tahqiq mukhalafah. Dan kelompok yang kedua yang menyimpang di tanggal 10, itulah orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau mereka melakukan sebaliknya. Kalau yang pertama tadi bergembira, kalau ini menangis. Itu hari berkabung, hari bersedih. Nah, di hari itu mereka pukul pipi-pipinya, mereka robek baju-bajunya, ya. Dan mereka meraung-raung, ya. Dan Syiah ini lebih gila lagi, karena kadang dia bunuh dirinya di hari itu. Dia sakiti dirinya, ya, pakai pisau, pakai benda tajam, seakan-akan itu keberanian, ya. Dan perempuannya bikin acara paduan menangis. Orang kan paduan suara ya, ini paduan menangis. Ya. Di tanggal 10 itu. Jadi dijadikan hari berkabungnya oleh orang-orang Syiah. Sebabnya saya sudah terangkan tadi, ini semuanya dari bidah-bidah di dalam agama. Baik, karena itulah di bulan yang seperti ini, dari bulan Muharram, ya kita memperbanyak dari puasa, ya wallahu ta'ala alam. Ustaz, adakah amalan khusus di bulan Muharram dan bolehkah kita berpuasa dari tanggal 1 hingga 10 Muharram, Ustaz? Al-Imam Abdurrahman Ibn Mul Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah berkata, adalah para as-salaf terdahulu, mereka mengagungkan 3-10. 3-10. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya tentang, atau beliau menjelaskan tentang puasa yang paling afdal. Beliau katakan afdalus siyam Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan secara khusus Nabi SAW memberi contoh berpuasa di tanggal 10 dan di tanggal 9. Bahkan tanggal 10 Muharram itu puasa wajibnya kaum muslimin. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi setelah puasa Ramadan diwajibkan, 10 Muharram berubah menjadi puasa sunnah. Dan Nabi melakukan puasa di tanggal 9 juga. Ya, di tanggal 9. Atau Nabi melakukannya di tanggal 10. Dan beliau berkata, lain ishtu ila qabil la asuman natasi. Andai kata saya hidup hingga tahun depan, saya akan puasa lagi di tanggal 9. Di tanggal 9. Ada hadits khusus yang menjelaskan puasa tanggal 11 di Musnad Imam Ahmad, tapi haditsnya lemah. Walaupun boleh seorang itu berpuasa di tanggal 11, dan boleh dia memperbanyak puasa di bulan Muharram seluruhnya, itu adalah hal yang baik karena keutamaan puasa di bulan Muharram. Adapun sholat malam, tidak ada sholat khusus di bulan Muharram. Tapi seorang itu di musim-musim, apalagi bulan-bulan yang diagungkan, hendaknya dia lebih banyak mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan juga dia menghormati dari bulan-bulan yang diharamkan, sehingga dia tidak mendekati hal-hal yang dilarang, perkara-perkara yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam.